Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Ripka Simanjunta dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang animalia ataupun hewan. Pada dasarnya kita mengetahui banyak jenis hewan, misalnya amfibi, reptil, mamalia, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan juga beberapa jenis hewan lainnya, misalnya jenis invertebrata dan vertebrata. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri umum daripada animalia ataupun hewan tersebut. Baiklah, ciri-ciri yang pertama yaitu hewan multiselular eukariotik. Artinya, hewan memiliki banyak membran inti sel, misalnya mitokondria dan badan Golgi. Yang kedua yaitu bersifat heterotrof, artinya hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Berarti hewan di sini memerlukan bantuan atau mendapatkan makanan dari sumber daya alam yang sudah tersedia. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki dinding sel yang kuat pada sel-selnya. Ciri umum yang keempat yaitu mempunyai dua jaringan sebagai penghantar impuls dan pergerakan, yaitu jaringan syaraf dan jaringan otot. Animalia berhabitat di darat dan di air. Baiklah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu invertebrata. Invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada bagian tubuhnya. Ciri-ciri dari invertebrata yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu berdasarkan simetri tubuh hewan. Berdasarkan simetri tubuh ini juga dibagi atas dua, yaitu bilateral dan radial. Bilateral yaitu menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya, atau dengan kata lain yaitu membagi tubuh hewan sama besar sehingga memiliki bagian tubuh anterior atau depan, posterior atau belakang, dorsal atau atas, dan ventral atau bawah. Dan yang kedua yaitu radial. Radial yaitu bagian tubuh yang tersusun melingkar dan hanya memiliki dorsal atau atas dan ventral atau bawah. Tubuh hewan yang berbentuk radial biasanya berbentuk silindris maupun melingkar.
Bilateral yaitu membagi tubuh hewan sama besar dan hanya memiliki bagian depan, atas, belakang, dan bawah. Kita gambarkan, yaitu seperti ini. Misalnya saya menggambarkan sebuah ikan. Di sini kita melihat bagian ikan dibagi menjadi sama dengan yang lainnya. Sehingga memiliki bagian depan, belakang, atas, dan bawah. Sedangkan radial yaitu hanya memiliki bagian yang atas dan bawah. Kita gambarkan. Di sini kita dapat membagi, yaitu ini merupakan bagian atas dan ini bagian bawah. Baiklah, ciri-ciri yang kedua yaitu berdasarkan jumlah lapisan tubuh. Berdasarkan jumlah lapisan tubuh ini dibagi menjadi dua lapisan, yaitu dipoblastik dan triploblastik. Dipoblastik yaitu hewan yang memiliki dua lapisan, yaitu lapisan ektoderm atau luar dan lapisan endoderm atau dalam. Tripoblastik terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Tripoblastik ini sendiri juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu aselomata, hewan yang padat tanpa rongga, dan kedua pseudoselomata yaitu hewan yang berongga, dan yang ketiga yaitu selomata, hewan yang memiliki rongga tubuh dan memiliki cairan sebagai sekat. Baiklah, saya akan menggambarkan bagaimana bentukan dari tiga bagian dari triploblastik. Yang pertama yaitu aselomata atau hewan tanpa rongga. Ini merupakan lapisan ektoderm atau lapisan luar. Ini merupakan lapisan tengah atau mesoderm, dan ini lapisan paling dalam atau endoderm. Seperti pengertiannya, aselomata ini adalah lapisan tanpa rongga. Baiklah, lapisan yang kedua yaitu pseudoselomata atau lapisan hewan dengan rongga.
merupakan lapisan ectoderm, dan ini lapisan mesoderm. Ini merupakan lapisan endoderm, dan ini merupakan bagian dari rongga. Setelah lapisan, kita akan menjelaskan lapisan yang terakhir, yaitu lapisan selomata. Bagian yang terluar yaitu ectoderm. Ini merupakan rongga atau selom. Ini merupakan mesoderm atau lapisan tengah, dan ini lapisan ectoderm atau lapisan dalam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai jenis-jenis dari invertebrata. Jenis yang pertama yaitu porifera. Ciri-ciri dari porifera yaitu tubuh berbentuk diplooblastik, habitatnya terdapat di air laut dan di air tawar. Sistem sarafnya yaitu sel koanosit, memiliki sistem pencernaan intraseluler, yaitu pencernaan makanan yang dimasukkan ke dalam sel dan dicerna dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan porifera dimulai dari ostium, spongosol, koasiosit, dan osculum. Sistem respirasinya menggunakan permukaan tubuh yang berpori. Sistem reproduksinya yaitu ada aseksual dengan tunas dan gema, dan seksual yaitu pertemuan gamet. Adapun klasifikasi dari porifera, yang pertama yaitu Calcera, yaitu spikula dari zat kapur. Yang kedua Hexactinella, yaitu spikula dari kersi atau silika. Dan yang ketiga yaitu Demospongiae, yaitu spikula dari silika dan spongia. Jenis invertebrata yang selanjutnya yaitu Coelenterata. Memiliki ciri tubuh yang multisel, simetri radial, diplooblastik, mempunyai tentakel dan berongga. Habitatnya ada di air laut dan di air tawar. Memiliki sistem pencernaan ekstraseluler, yaitu sistem pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Sistem ekskresi dari Coelenterata yaitu difusi permukaan tubuh. Sistem sarafnya secara difusi atau jala. Sistem reproduksinya secara aseksual dan seksual. Adapun klasifikasinya yaitu pertama Hydrozoa, contohnya Hydra dan Obelia. Yang kedua Anthozoa, contohnya anemon laut. Dan yang ketiga Spisopozoa, yaitu contohnya ubur-ubur. Jenis yang selanjutnya yaitu Platymintes.
memiliki ciri-ciri tubuh yang pipih, triploblastik acelomata. Sistem pencernaannya secara gastrovaskuler, yaitu sebagai usus. Sistem pernafasannya dengan menggunakan permukaan tubuh. Platymintes tidak memiliki sistem peredaran darah. Sistem sarafnya secara ganglia. Sistem ekskresinya tersusun oleh sel api dan sel bulu getar. Sistem reproduksinya bersifat hermafrodit. Adapun klasifikasinya yaitu pertama Turbellacea, yaitu merupakan cacing rambut getar, contohnya Planaria sp. Kedua Trematoda, yaitu cacing hisap, contohnya Fasciola hepatica. Yang ketiga yaitu Cestoda, yaitu cacing pita. Yang keempat Monongenia, yaitu cacing parasit. Selanjutnya yaitu Nematelmintes. Ciri-ciri tubuhnya tidak bersegmen, triploblastik pseudolomata, dan simetral bilateral. Habitatnya terdapat di air, di tanah, dan sebagai parasit. Sistem pencernaannya merupakan sistem pencernaan sempurna, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, usus, dan diakhiri di anus. Sistem respirasinya secara difusi permukaan tubuh, sistem ekskresinya secara nefidium, sistem saraf secara saraf cincin. Nematelmintes tidak mempunyai sistem peredaran darah. Reproduksinya secara seksual dan aseksual, sistem geraknya secara kontraksi otot tubuh. Adapun klasifikasinya yaitu Archaris lumbricoides, kedua Anichilotoma, ketiga Nekatos americanus. Selanjutnya yaitu Annelida. Memiliki ciri-ciri tubuh bilateral, memiliki seta dan triploblastik. Sistem ekskresinya secara nefridium, sistem peredaran darah secara sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sirkulasinya dimulai dari darah yang mengalir ke jaringan tubuh, kemudian ke jantung, dan kembali ke jaringan tubuh, dan selanjutnya kembali lagi ke jantung. Sistem pernafasannya yaitu secara difusi permukaan tubuh. Sistem saraf secara sederhana. Sistem pencernaannya yaitu sistem pencernaan sempurna atau lengkap, dan reproduksi secara seksual dan aseksual. Adapun klasifikasinya yaitu pertama Polychaeta atau cacing laut, contohnya cacing wowon dan cacing palolo. Kedua Oligochaeta, yaitu cacing yang mempunyai sedikit rambut, contohnya cacing tanah. Yang ketiga yaitu Hirudilinae, yaitu memiliki penghisap, contohnya lintah. Jenis yang selanjutnya yaitu Mollusca. Ciri-ciri tubuhnya yaitu bersifat lunak, triploblastik celomata, simetri bilateral, dan bercangkang. Sistem pencernaannya secara sempurna. Sistem pernafasannya ada yang menggunakan insang dan ada juga yang menggunakan paru-paru. Sistem ekskresinya yaitu secara nefridium dan sepasang ginjal. Sistem sarafnya oleh cincin-cincin esofagus dan sel-sel ganglion. Sistem peredaran darahnya secara terbuka, artinya peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh darah. Adapun reproduksinya yaitu secara seksual. Klasifikasinya yaitu pertama Polypiacopora, yaitu cangkang yang memiliki 8 segmen. Struktur bertumpuk seperti genteng, contohnya Chiton sp. Yang kedua yaitu Gastropoda atau kaki perut, contohnya bekicot dan siput. Yang ketiga yaitu Cephalopoda, yaitu hewan yang bercangkang, contohnya Nautilus. Selanjutnya Peleiopoda, yaitu cangkang yang sepasang, contohnya tiram dan kerang. Selanjutnya yaitu Arthropoda. Memiliki ciri-ciri tubuh beruas-ruas, simetral bilateral, triploblastik celomata,
mempunyai exoskeleton, yaitu kerangka luar. Pernafasannya secara insang ataupun ada yang menggunakan trakea. Peredaran darahnya yaitu peredaran darah terbuka. Sistem reproduksinya seksual dan aseksual. Sistem syarafnya yaitu sederhana atau kompleks, yaitu menggunakan alat peraba berupa antena. Sistem ekskresinya yaitu menggunakan tubulus Malpighi. Klasifikasinya pertama ada Crustacea, memiliki kepala dan perut, memiliki kaki di setiap ruas, tidak memiliki sayap, respirasi menggunakan insang. Yang kedua yaitu Archanida, memiliki kepala dan perut, kaki yang cephalothorax, tidak memiliki sayap, sistem respirasinya menggunakan paru-paru buku. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu Myropoda, tubuhnya memiliki kepala dan memiliki perut, memiliki kaki di setiap ruas, tidak memiliki sayap, respirasi menggunakan trakea. Selanjutnya yaitu Hexapoda, memiliki kepala dan perut, kakinya terdapat pada toraks, memiliki sayap, sistem respirasinya menggunakan trakea. Jenis invertebrata selanjutnya yaitu Echinodermata. Ciri-ciri tubuhnya yaitu simetral radial, mempunyai endonkeloten, dan tidak berruas-ruas. Pencernaannya secara sempurna, respirasinya menggunakan insang kulit, memiliki sistem syaraf cincin saraf, dan tidak mempunyai sistem peredaran darah dan ekskresi. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Klasifikasinya yaitu pertama asteroida, yaitu contohnya bintang laut. Kedua Ophiurodea, contohnya bintang ular. Ketiga Echinoidea, contohnya landak laut. Dan yang terakhir yaitu Crinoida, contohnya lili laut. Jenis yang selanjutnya yaitu Chordata, memiliki ciri-ciri tubuh simetri bilateral, memiliki korda dorsalis, dan adanya segmentasi. Memiliki celah pada insang. Klasifikasinya yang pertama yaitu Hemichordata, yang kedua Urochordata, contohnya Molgula sp. Yang ketiga yaitu Cephalochordata, contohnya Amphisus. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu Vertebrata. Jenis yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Aves. Aves berhabitat di darat, mempunyai alat gerak yaitu sayap dan kaki, alat pernafasannya berupa paru-paru, dan fertilisasi menggunakan fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah sel sperma membuahi sel telur di dalam tubuh induk. Cara perkembangbiakannya secara ovipar yaitu secara bertelur. Suhu tubuh merupakan homoiotherm yaitu berdarah panas. Penutup tubuh berupa bulu. Ruang jantung ada 4 yaitu terdiri dari 2 antrium dan 2 ventricle. Baiklah, jenis yang selanjutnya yaitu mamalia. Habitatnya di darat, memiliki alat gerak, ada 4 anggota gerak. Ruang jantungnya yaitu 4, terdiri dari 2 antrium dan 2 ventricle. Alat pernafasan menggunakan paru-paru. Fertilisasinya secara internal. Perkembangbiakan secara vivipar yaitu secara melahirkan. Suhu tubuh merupakan homoiotherm. Penutup tubuh berupa rambut. Jenis selanjutnya yaitu reptil. Habitatnya berada di darat dan di air. Alat gerak berupa tungkai. Ruang jantung ada 4. Alat pernafasan yaitu menggunakan paru-paru. Fertilisasi secara internal. Perkembangbiakan secara ovipar. Suhu tubuh merupakan poikilotherm atau berdarah dingin. Penutup tubuh berupa sisik. Selanjutnya yaitu Pisces, berada di habitat air, alat gerak berupa sirip, ruang jantung ada 2 yaitu 1 antrium dan 1 ventricle, alat pernafasan menggunakan insang, fertilisasinya secara eksternal,
Fertilisasi eksternal yaitu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk, yaitu gamet pada induk betina akan dikeluarkan oleh tubuh, kemudian dibuahi oleh gamet jantan. Perkembangbiakan yaitu secara ovipar, suhu tubuh merupakan poikiloterm, penutup tubuh berupa sisik. Jenis yang terakhir yaitu amfibi, berada di habitat darat, alat gerak berupa tungkai. Ruang jantung ada 3, yaitu terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel. Alat pernafasan menggunakan paru-paru maupun kulit. Fertilisasi secara eksternal, perkembangbiakan secara ovipar. Suhu tubuh merupakan poikiloterm, penutup tubuh berupa kulit berlendir.